Saudara pelajari kehidupan Yakub juga sama. Abraham, Ishak, lalu Yakub juga sama. Selalu hidupnya banyak bohong. Saudara, tipu, menipu, selalu bohong, saudara. Sehingga ceritalah, saudara, Yakub nipu Ishak, betul enggak, saudara? Ayahnya ditipu karena ayahnya sudah tua, memberikan berkat, saudara. Lalu, saudara, dia palsukan jadi Esau, pura-pura Esau, masakan yang enak untuk ayahnya, supaya yang diberkati adalah dia, bukan Esau. Saudara, terus turun, ya, dari kakek, orang tua, anak, nurun, saudara. Bahkan itu jadi ya keluarga besar. Yakub nipu ayahnya, saudara. Bukan hanya dia, inisiatif siapa? Ibunya, saudara, juga sama. Yang inisiatif itu ibunya yang nyuruh. Wah, ini nanti berkatnya sampai pada Esau. Ini berkat akan diimplementasikan. Oh, aku gak suka, kamu aja, aku bantu kamu. Ya, pakai ya bulu gitu. Aku bantu kamu, masakan yang enak. Supaya ayah tidak tahu. Kompromi selalu, komplotan apa, pembohong. Ya, silsilah keluarga pembohong. Terus, saudara, akhirnya membohongi ayahnya. Betul? Lalu ayahnya takut, lari karena mau dibunuh oleh Esau. Lalu di tempat yang baru juga sama. Selalu bohong dan bohong. Tipu, menipu. Yakub di sana oleh mertuanya ditipu. Betul enggak, saudara? Dia cinta Rahel, saudara. Ingin dapatkan Rahel sebagai istrinya. Maka calon mertuanya berkata, kejar dulu 7 tahun. 7 tahun. Kalau engkau kejar 7 tahun, nanti aku kasih anakku Rahel. Wah, dia karena cinta, saudara, enggak karena lelah, kerja. Setelah 7 tahun, nikah enggak, saudara? Nikah, saudara. Tapi zaman dulu enggak seperti sekarang. Make upnya luar biasa. Dulu kasih kerudung enggak kelihatan itu, saudara. Senang. Kalau sampai kamar dibuka, bukan Rahel, saudara. Ditipu ayahnya, betul. Lea ternyata, saudara. Dia protes dengan mertuanya, gimana? Aku sudah kerja, sudah bayar dengan kerja 7 tahun. Kenapa engkau bohong? Lalu mertuanya, ya enak saja. Di keluarga besar kami ada aturan. Yang nikah harus yang besar dulu. Kakaknya, baru nanti adiknya. Gak boleh melanggar. Kalau kamu mau tetap dapat Rahel, kerja lagi 7 tahun. 7 tahun lagi, saudara. Akhirnya dikasih. Tapi setelah itu, saudara, baca ya. Saudara, Yakub sempat mengeluhkan apa? Upahku itu sudah ditipu terus. Mertuanya nipu upahnya, ditipu. Kalau enggak salah, saya belum lihat ya. Kalau enggak keliru, sempat dia berkata 10 kali aku ditipu oleh mertua gitu, saudara. Hidupnya, ya jajarnya terus tipu, menipu. Seperti ada kutuk, terus saling bohong satu dengan lain. Tipu, menipu, tipu, nipu, ditipu, nipu. Ganti, saudara. Tisani, tipu sana sani gitu, saudara. Tapi saudara lihat, ini satu sisilah yang kelihatannya kebetulan, tapi sebetulnya itu ada di dalam kehidupan. Saya ulangi, sebetulnya itu ada di dalam hidupnya. Kalau saya buat gampang, saudara, kutuk itu ada atau tidak? Ada apa tidak? Kalau saudara lihat media banyak sekali ya. Kutuk itu nurun apa tidak? Halo? Baca ya Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah padanya. Sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan kepada bapaknya. Kepada siapa? Kesalahan bapaknya kepada siapa? Kok ngomongnya apa, saudara? Yang membalas kesalahan bapaknya pada siapa, saudara? Ayo, coba kesalahan bapaknya pada siapa? Anaknya. Adil enggak? Tuh, anaknya enggak salah. Adil enggak? Saya ulangi sekali ya, saudara. Aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak ya kepada anak-anaknya, kepada siapa lagi? Keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, yang nyakiti Tuhan. Saudara, kutuk itu bisa turun. Adil apa enggak? Adil apa enggak, saudara? Enggak, berbuat dosa kok kena kutuk.
Coba saya mau tanya, siapa yang berkata adil angkat tangan? Tidak berani. Siapa yang bilang tidak adil angkat tangan? Tidak apa-apa, ini belajar kok saudara. Siapa yang saudara bilang kutuk aku enggak, itu kok nurun ke bawah, itu enggak adil angkat tangan. Siapa yang bilang adil angkat tangan? Sekarang pertanyaan saya kedua akan jawab saudara. Kalau saudara berbuat baik, dengar ya, berbuat baik saudara, ya. Lalu Pak Budi berbuat baik, keturunannya diberkati Tuhan. Itu adil atau tidak? Saya kalau ini langsung semua tahu saudara. Sepakat saudara. Saudara berbuat baik, keturunanmu diberkati Tuhan, adil enggak? Loh, kalau berkat nurun adil. Kalau kutuk bilang Tuhan tidak adil, kok enak? Betul tak saudara? Betul enggak? Percaya atau tidak percaya, baik kutuk maupun berkat itu nurun. Nah, itu yang dikatakan siklus itu akan terus. Siklus yang tidak baik harus dipatahkan, harus dihancurkan. Kalau tidak, kita akan terus muter di situ, ngalami lagi, semua ngalami, terus kita ngalami, anak sampai ngalami, keturunan sampai mengalami. Hal seperti itu sekali lagi harus dipatahkan, kutuk harus dipatahkan, siklus-siklus semua yang tidak baik, kejadian yang terus-menerus tidak baik, saudara harus dihancurkan, dipatahkan, dilenyapkan dalam hidup saudara dan saya. Berita baiknya, saya percaya sore ini, saudara, hari ini Tuhan akan patahkan semua siklus yang tidak baik dalam hidup kita, supaya janji firman Tuhan nyata saat kita bercermin. Maka kita akan melihat kita orang yang dikasihi Tuhan, kita orang yang berkenan, kita orang hidup penuh kemenangan, hidup dalam kasih karunia. Patahkan. Jadi saudara sepakat dulu hari ini, aku harus patahkan. Hari ini semua yang tidak baik, kalau saudara merasa ya dalam keturunan saudara ada yang tidak baik, baik itu sakit penyakit, baik itu tentang keluarga, baik itu tentang keuangan yang terus gagal, tentang apapun, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari ini hari selesai, hari pergantian, saudara akan dibangkitkan. Ya, siklus yang tidak baik dihancurkan. Kenapa? Kita harus mengalahkan kutuk siklus yang negatif ini, saudara. Karena untuk kutuk sangat merintangi hidup kita. Mau maju nggak bisa, apalagi orang kena kutuk dalam kemiskinan. Kutuk yang buat gagal, mau kerja apapun ya gagal lagi, habis lagi. Kalau itu tetap ada, nggak dipatahkan, terus akan merintangi perjalanan kita, terus akan merintangi kemajuan kita, terus akan merintangi kebahagiaan kita, terus akan merintangi kesehatan kita. Maka harus dipatahkan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang sekeliling kita, marilah kita ditanggalkan semua beban, semua kutuk dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dalam tekun, dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Saudara, ya, Ibrani dikatakan kita ini seperti perlombaan lari, maju, mencapai garis finish, tapi seringkali ada beban, ada kutuk, ada yang tidak baik, dosa yang begitu merintangi kita. Maka sekali lagi harus dihancurkan, karena itu sangat merintangi setiap kita. Kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit yang harus dihancurkan, kutuk kematian harus dihancurkan, kutuk kekurangan dihancurkan, semua kutuk yang baik, supaya kita bangkit, supaya kita maju, supaya kita berkembang, supaya kita bertumbuh, supaya saudara mengalami rencana Tuhan yang luar biasa sampai garis finish dengan luar biasa sekali, saudara. Juga yang kedua, karena kutuk adalah warisan bahaya untuk anak cucu kita. Bukan hanya kita saja yang dihalangi, bukan kita saja yang menderita. Ini bahaya kalau tidak dipatahkan hari ini, saat ini. Itu akan terus menghalangi anak cucu kita, keturunan kita, mewarisi kutuk, mewarisi kesialan, mewarisi hal yang negatif, saudara. Kasihan anak cucu kita harus dibantai. Biarlah hari ini hari penyelesaian, biarlah hari ini hari pelepasan, saudara.
1 Raja-Raja 11 ayat 14. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yaitu Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Daud itu sedang berperang, saudara. Satu kali dia berperang, disertai oleh Tuhan. Ya, lawan Edom diberi kemenangan. Tapi sayangnya ada satu keturunannya, namanya Hadad ini, saudara, yang lolos, saudara. Zamannya Daud, tetap Daud menang, nggak ada masalah. Hadad ini sembunyi saja, menghindar. Tapi waktu Daud sudah ganti Salomo, Hadad ini muncul lagi, yang memberontak, yang melawan Salomo. Akhirnya, jadi kalau tidak dihabisin, terus nanti akan muncul. Tiba-tiba akan muncul, saudara. Akan ada lagi di kemudian. Maka sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, kutuk, saudara, ya, keturunan dihancurkan. Kutuk dosa dihancurkan. Kutuk ketidaktaatan dihancurkan. Kutuk penyembahan berhala dihancurkan. Kutuk sakit penyakit dihancurkan. Kalau enggak, nanti kasihan sekali anak cucu kita. Betul, lahir sudah nanggung hal seperti itu, saudara. Siapa yang rindu keturunannya, anak cucunya, hidupnya menderita? Enggak ada. Siapa yang rindu anak cucu saudara, hidupnya bahagia karena saudara? Angkat tangan, tepuk tangan yang meriah. Katakan sebelah, hari ini pantai, hari ini hasbisi, hari ini dibersihkan. Amin, saudara. Itu sesuatu yang penting sekali bagi setiap kita. Lalu caranya bagaimana, saudara, supaya kita bisa mengakhiri kutuk atau siklus negatif dalam kehidupan kita? Cara pertama, ya, sadari dan temukan. Katakan dulu, sadari dan temukan. Artinya apa? Sadari, ada loh kutuk itu, ada loh siklus itu yang terus akan terjadi lagi. Lalu dicari sampai ketemu, saudara. Dikatakan di sini, ajari dan temukan siklus negatif kutuk itu dalam kehidupan saudara. Saat ini coba, ini ada pengajaran, saudara. Saudara mulai sadari ada kutuk, bahaya itu. Itu akan menghalangi kita untuk maju. Itu akan membuat ya penderitaan anak cucu. Lalu saudara mulai teliti apa yang sering terjadi dalam hidup saudara yang sepertinya tidak wajar. Dulu kakek neneknya kok ngalami seperti ini, lalu turun lagi. Dalam keluarga besar saudara minimal ada banyak yang terjadi ngalami seperti itu. Mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah kematian, kecelakaan, mungkin masalah hancuran rumah tangga atau apapun. Coba saat ini juga saudara bisa juga coba mulai renungkan sebentar. Saudara sadari itu bahaya, harus dihancurkan. Lalu mulai cari saudara, kira-kira apa? Kutuk apa yang terus menjalar dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan rumah tangga saudara. Dan itu saudara cari, saudara nyadari. Kalau saudara bisa menyadari, saudara, maka saudara akan temukan akarnya, saudara. Maka saudara akan bisa mudah menyelesaikan. Kalau dokter mau ngobati, tidak asal diobati, cari penyebabnya apa. Kenapa dia sakit ini? Kenapa dia menderita seperti ini? Sampai ketemu, saudara. Jadi saudara renungkan, bila perlu juga coba teliti riwayat keluarga saudara. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, tanya Tuhan bila perlu. Tanya Tuhan, apa Tuhan? Ada apa? Kira-kira yang masih ya harus dihancurkan, harus dipatahkan. Sebab itu akan menjalar, supaya tidak lagi menjalar yang tidak baik. Tapi supaya saudara hidup dalam kasih karunia, menurunkan anugerah, menurunkan perkenanan Tuhan, menurunkan berkat yang daripada Tuhan untuk setiap keturunan saudara. Setelah mengerti, ya diatasi. Sekali lagi, setelah mengerti, diatasi. Jangan diam, sudah ngerti saja, jangan. Setelah mengerti apa saudara? Diatasi, saudara. Ada banyaklah saudara, ya diatasi. Seperti orang kalau ya mungkin sakit, lalu dicari sebabnya. Oh karena diabetes, maka gini, ya mulai diatasi. Ya untuk makanannya, untuk semuanya, supaya ya gulanya tidak naik, saudara. Mulai diatasi. Kalau saudara suka pusing dan macam-macam, lalu setelah dicari, ya sampai laboratorium, oh ternyata jantung atau tekanan darah tinggi, ya mulai diatasi, dijaga supaya itu saudara bisa teratasi, saudara. Nah itu akan sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara mulai nyadari
ini ada, dan mulai cari apa yang masih ada lalu diatasi. Yang kedua, hadapi siklus negatif itu dengan sikap yang benar. Mulai tangani, hadapi yang benar, saudara. Jangan nyalahkan orang tua. Orang tuaku tahu dulu nyembah berhala sampai aku tuh sekarang ikut kena kutuk. Nah, jangan, saudara. Jangan nyalahkan siapapun. Karena di dalam Tuhan ada jalan. Sekalipun gak ada jalan, di dalam Tuhan tetap akan temukan jalan. Tapi yang pasti jangan nyalahkan orang tua. Kamu suka nyalahkan, malah hidupmu bisa salah. Malah kutuknya itu bisa lebih parah, bukan lebih ringan. Jangan nyalahkan siapapun. Jangan nyalahkan ya orang tua atau ya keturunan di atasnya, saudara. Jangan punya mentalitas korban. Ya sudah, aku memang keturunan orang yang kekurangan, gagal. Ya wajar kalau aku gagal. Itu mentalitas korban. Jangan mau jadi mentalitas korban. Kan di dalam Tuhan bisa ngadain pembalikan. Di dalam Tuhan saudara akan dibangkitkan. Bahkan saudara dengar kalau hari ini Tuhan sedang bicara tentang ini. Artinya hari ini Tuhan ingin adakan pembalikan. Supaya saudara bisa lepas dari itu. Supaya saudara bisa bangkit, saudara. Bukan jadi korban, tapi jadi tempat anugerah Tuhan dicurahkan dalam kehidupan saudara. Tempat saudara menyalurkan anugerah bagi keturunan saudara. Ya. Lalu tambah satu lagi sikap yang benar apa? Jangan dicekam ketakutan. Ketakutan itu tidak baik. Ayub malah berkata, apa yang kutakutkan malah terjadi. Jangan mau dicekam ketakutan apapun. Masalah, sakit, penyakit, keturunan terserah. Tapi jangan dicekam oleh ketakutan. Saudara, orang kalau takut penyakitnya makin parah, bukan makin sembuh. Saudara, harus punya iman. Harus punya keyakinan, harus punya keberanian. Enggak takut, enggak gencar, enggak terus dicekam oleh khawatir, was-was terus. Jangan sampai dicekam oleh ketakutan. Masalah perceraian, ya masalah keuangan, masalah kesehatan, apapun sekali lagi jangan dicekam ketakutan. Katakan sebelah dulu, jangan dicekam ketakutan. Ya, Tuhan tidak memberikan roh takut. Tuhan berikan roh berani, Tuhan berikan roh iman, Tuhan berikan roh pemenang. Amin, saudara. Jangan ketakutan, miliki iman yang teguh, saudara. Yang ketiga, yang pasti hancurkan belenggu kutuk itu sekarang, saudara. Yang paling penting adalah hancurkan. Hancurkan, katakan sekarang, saudara. Hancurkan, hancurkan. Ya, yang pertama menyadari. Ya, temukan sampai ketemu. Yang kedua, hadapi, saudara, dengan sikap yang benar. Yang paling penting adalah hancurkan belenggu kutuk itu sekarang. Hancurkan belenggu kutuk itu kapan? Sekarang. Imani. Sekarang. Sekarang. Saya doa waktu saya menyampaikan hari ini Tuhan akan lakukan kuasanya, akan nyatakan kuasanya. Setiap belenggu akan diputuskan, setiap ya kutuk akan dihancurkan, dilenyapkan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada kasih karunia, di dalam Tuhan ada anugerah. Itu bedanya hidup dalam Tuhan dan tidak. Saudara dengar dulu ya. Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kena kutuk, ya terus jalan terus, nggak ada apa-apanya. Karena kutuk itu malah sudah ada sejak Adam dan Hawa. Saudara lihat ya, Adam dan Hawa berbuat dosa. Dulunya nggak ada kutuk, tapi waktu mereka berbuat dosa, kutuk mulai datang atas Adam dan Hawa. Betul ya, saudara? Dikatakan apa kepada Adam? Maka dengan susah payah engkau akan cari rezekimu, engkau akan cari ya nafkahmu dengan sulit. Jadi dapat berkat itu sulit, maju itu sulit dengan susah payah. Karena kutuk itu saudara, dosa yang dilakukan sejak dari Adam dan Hawa. Memang ada kutuk kekurangan, kutuk kegagalan, saudara, kutuk kemiskinan ada. Lalu berkatalah pada Hawa, karena engkau berbuat seperti itu, maka kutuk sakit penyakit mulai datang. Sebelumnya Hawa tidak ngerti apa itu sakit penyakit, nggak pernah ada sakit penyakit. Tapi karena dosa saat itu sakit penyakit ya akan datang. Bahkan dikatakan itu nggak bisa lepas. Sekalipun kau melahirkan enak atau sakit, sakit. Tapi engkau tetap akan
birehi dengan suamimu. Jadi tetap saja ngalami saudara ada kutuk sakit penyakit. Itu ada, itu menjalar saudara. Itu terus ada. Apalagi juga kutuk yang dilakukan oleh orangnya sendiri. Saudara kita sendiri ada. Tapi sekali lagi di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sejak baca firman ya saudara ya. Sedikit ya ini saya tambah Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah apa? Menjalar. Telah apa saudara? Menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa sejak dari awal. Apalagi dosa yang dilakukan sendiri saudara. Tapi Roma 5 ayat 15 luar biasa. Tetapi karunia Allah. Tetapi apa? Karunia itu kemurahan Tuhan. Bukan karena kita sudah bisa ya baik saudara. Tapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Lebih, jauh lebih dikatakan. Jauh lebih, 1, 2, 3. Jauh lebih besar. Sekali lagi, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Itu lebih besar daripada pelanggaran. Pelanggaran harus hukum, betul saudara. Tapi kasih karunia itu pengampunan. Memang harusnya dihukum. Tapi ada kemurahan Tuhan, ada pengampunan dari Tuhan. Karena sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kasih karunia dikatakan di sini luar biasa sekali. Ya, katakan jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Dan karunia-Nya, anugerah yang diberikan